Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazamma bi tariqatihi wa tarasama khutahu jalal aqidatan islamiyatan asasan fi fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang layak kita sembah, karena tidak ada tandingan baginya suatu apapun, tidak dalam hal penciptaan, tidak dalam hal hukum, dan tidak dalam hal yang lainnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah dengan keikhlasan yang sempurna, kepadanya lah kita senantiasa memohon ampun, kepadanya lah kita meminta segala ridho dan segala barokahnya. Dan kita berharap saat kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan janjinya yang hak, yaitu surganya Allah, dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang perkataan dan perbuatannya adalah hukum bagi kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berada di belakang beliau, di barisan beliau, di atas jalan dakwah yang telah beliau tentukan kepada kita, yaitu adalah jalan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan saat kita berada di yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat beliau, menjadi orang-orang yang memasuki surga bersama beliau untuk pertama kalinya, lalu mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan di sana, bisa memandang wajahnya, memeluk beliau, dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua itu Allah berikan bagi kita, Allah kabulkan doa kita, amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, ikhwan wal akhwat fillah, wabil khusus Ustadz Muin, Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, guru saya, Ustadz saya, walaupun mungkin beliau tidak mengakui karena saya sudah terlalu jauh ilmunya. Maka kedatangan saya di sini, saya juga kurang tahu mengapa saya diminta untuk menyampaikan, karena secara keilmuan saya tidak mumpuni, tapi karena khidmat saya kepada beliau dan inilah kewajiban saya kepada Allah, maka saya terima. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat, walaupun yang di depan tidak harus yang paling tahu. Kepada para perangkat-perangkat yang datang dari bupati, dari polisi dan tentara, mudah-mudahan Allah merahmati, Allah memberikan kebaikan sehingga bisa membawa dan menunjukkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan pula. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sedikit ceritakan adalah tentang Muhammad Al-Fatih, yang saya sendiri secara pribadi saya abadikan dalam nama saya Felix Xiao, tapi nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Nanti insya Allah akan saya ceritakan. Jadi nama saya Felix Xiao, tapi saya tidak meminta Bapak Ibu untuk mengulangi karena saya tahu tidak cocok dalam lidah orang Jawa. Jadi memang karena bukan didesain untuk lidahnya orang Jawa, saya di depan gini, ini bukan ngantuk, tapi memang settingnya memang begitu Bapak Ibu sekalian. Dan pada ini insya Allah yang saya bicara adalah seorang pemuda, karena pentingnya anak-anak kita ini punya patron, anak-anak kita ini punya sebuah teladan, karena anak-anak kita belajar dari situ. Parahnya adalah kalau kita lihat pada zaman sekarang, anak kita ini memang sudah sedemikian jauh diajak untuk tidak taat pada Islam, dan semuanya diawali karena patron tadi. Misal kalau kita tanya pada anak-anak kita, atau mungkin bukan anak-anak kita ya, syukurnya bukan anak-anak kita, tapi anak-anak yang lain yang mayoritas, superhero apa yang paling kuat misalnya, jawabannya pasti Hulk. Superhero apa yang jenius? Iron Man gitu kan ya, Kapten Amerika, Spider-Man dan sebagainya. Itu semua ada di kepala mereka. Avengers, Deadpool dan sebagainya. Ini kan semua adalah teladan-teladan yang dibikin oleh orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Mereka bikin pengganti teladan-teladan, dan ketika teladan ini sudah terjadi pasti ditiru sama anak-anak kita. Nah, ini permasalahan yang ada pada orang-orang pada zaman sekarang. Dan problemnya lagi,
Ditambah dengan permasalahan yang lain. Apa permasalahannya? Dunia zaman sekarang sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Apa berubahnya? Ini saya mau tanya dulu, yang di atas 40 tahun ngacung Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Yang di bawah 25 angkat tangan. Di bawah 25 santriwatinya ya, di bawah 20 ada. Nah, ini bedanya gini Bapak Ibu sekalian. Seluruh orang-orang yang melihat pada dunia zaman sekarang sudah bersepakat bahwa anak-anak di bawah 25 tahun mereka terlahir dengan gelar digital native. Digital native ini adalah anak-anak yang sudah terlahir di dunia digital. Ciri-cirinya, satu, mereka lebih banyak ngabisin duit daripada untuk makanan, mereka habisin untuk paket data. Jadi lebih baik nggak makan daripada kehilangan koneksi. Itu anak zaman sekarang. Lahir sudah dengan koneksi internet. Apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah mereka rela apapun hilang, yang penting jangan kehilangan internet, koneksi. Kemarin diteliti di Indonesia, ternyata anak-anak 25 tahun itu lebih rela kehilangan pendengaran daripada kehilangan koneksi internet. Ini anak-anak digital native. Dan bapak-bapak yang sudah di atas 40, mohon maaf, itu gelarnya sekarang adalah late adopters. Jadi gelarnya adalah orang yang memang agak sulit untuk beradaptasi. Nah, sehingga sulitnya adalah kalau seorang yang nggak punya ilmu dan dia sudah usianya 40 tahun ke atas dan anaknya masih umur 20 tahun ke bawah, itu musibah karena pasti dapat banyak masalah. Lah kenapa? Karena kita nggak tahu lagi cara kerja anak-anak, modusnya sekarang seperti apa. Modusnya bapak-bapak zaman dulu sama modusnya saya sama. Kalau mau pacaran pinjem buku, pinjem catatan, itu sama. Kalau mau ngambil foto orang, kelas meeting foto, itu sama. Tapi anak-anak zaman sekarang tidak sama. Modus mereka pacaran, modus kriminal mereka, modus maksiat mereka, itu semua sekarang sudah terintegrasi dengan yang namanya dunia online. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak ngerti Facebook, nggak ngerti Instagram, nggak ngerti Twitter, musibah. Di rumahnya anak-anaknya bebas tanpa terkendali. Ini kondisi yang zaman sekarang. Maka banyak yang konsultasi, Ustadz gimana ini, Ustadz gimana ini. Semuanya diawali dari dunia online. Nah, saya ini generasi apa? Saya ini generasi nggak jelas Bapak Ibu sekalian. Sudah saya bilang tadi. Jadi generasi 18, 25 sampai 35 itu generasi nggak jelas. Lah kenapa? Generasi saya generasi digital imigran. Orang terlahir analog tapi sudah belajar digital. Jadi saya ini adalah jembatannya. Keuntungan jembatannya, dia ngerti dunia ini, dia ngerti dunia ini. Saya bisa nyambung sama Bapak Ibu sekalian, saya bisa nyambung sama anak-anak. Walaupun anak-anak yang lahir belakangan, saya juga sudah tidak nyambung lagi karena dunia ini bergerak begitu cepat, cepat sekali bergeraknya. Karena zaman sekarang itu anak-anak yang baru lahir ini, segala sesuatu yang menurut saya lucu bagi mereka nggak lucu. Segala sesuatu yang bagi mereka lucu, bagi saya nggak lucu, udah nggak nyambung. Maka saya sudah bilang, ini memang era saya untuk anak-anak remaja. Tapi setahun 2 tahun lagi saya sudah tidak main lagi, karena mereka sudah nggak ngerti saya lagi, gitu loh. Padahal fungsi saya sekarang, saya ini kenapa saya terjun di dunia dakwah? Karena saya mengetahui setelah berdiskusi sama ustadz-ustadz, ternyata orang nggak punya ilmu itu diperlukan untuk ngisi orang-orang yang juga nggak punya ilmu. Maka tugasnya adalah mendekati orang-orang yang masih muda ini untuk dibawa seperti ke Ustadz Muin. Nah, ini sudah berilmu, ini posisi saya di situ. Jadi alhamdulillah ternyata saya tuh masih punya fungsi juga ternyata, gitu loh kira-kira. Nah, ini dunia pada zaman sekarang. Nah, makanya pentingnya teladan ini sangat perlu sekali supaya kita tuh tidak ketinggalan di zaman sekarang yang semua sudah serba online tadi. Maka di dunia anak muda sekarang saya buat acara judulnya Yuk Ngaji. Yuk ngaji bukan yuk mengaji Quran, bukan, tapi yuk mengkaji Islam. Kenapa? Karena anak zaman sekarang ini mereka sudah tidak sama seperti kita. Nih contohnya, kalau mau bukti, Bapak Ibu sekalian, ketika zaman Bapak Ibu sekalian, kalau mau nyari berita carinya di mana? Carinya di mana? Kalau zaman Bapak Ibu sekalian, nyari berita, nyarinya di koran. Selain koran apa lagi? Radio. Selain radio apa lagi? TV kalau tahun 90-an. Maka dulu yang jadi penyiar radio keren, seleb, gitu kan ya. Bapak-bapak yang pernah jadi penyiar radio pasti terkenal di kalangan cewek-cewek. Lah kenapa? Karena waktu itu media yang lagi paling ngetren adalah radio. Penyiar TV pasti keren, seleb, sudah pasti diingat orang, diketahui orang. Betul begitu? Yang masuk koran pasti keren. Makanya zaman dulu, orang-orang zaman dulu ciri-cirinya nulis biar masuk koran, namanya terpampang di sana, syukur-syukur wajahnya masuk koran, terkenal. Zaman sekarang emang kalau orang nyari berita masih di koran, TV, radio. Oke, sekarang saya tanya, adik-adik yang bawah 20 tahun angkat tangan, yang di bawah 20 tahun. Kemarin tahu ketika terjadi bom Madinah? Ketika terjadi bom di Madinah, tahu? Taunya dari mana? TV atau bukan? Radio bukan? Koran bukan? Taunya dari mana? Instagram. Kata-kata Instagram, Twitter, Facebook. Itu referensi mereka didapat semua dari sana.
Referensi semua mereka didapat dari sana semua, dan ternyata kalau zaman kita rata-rata orang nonton TV itu 4 tapi mereka menghabiskan di depan laptop internet 5 jam. Artinya apa? Referensi-referensi yang didapat di situ lebih banyak daripada referensi-referensi di tempat yang lain. Amerika mengumumkan 2017 koran habis. Di Indonesia masih agak lama 2036. Tapi yang jualan koran pasti sudah terasa penurunan omset luar biasa dalam koran. Lah kenapa? Dunia berubah, dunia berganti. Kalau kita nggak sesuai dengan itu, kita habis semua. Kalau kita nggak bisa menguasai sumber-sumber referensi bagi anak kita yang bersarang dalam kepalanya itu pasti referensi-referensi yang salah. Contoh, bagaimana kekuatan referensi? Ini kekuatan referensi. Bapak Ibu sekalian nggak pernah ketemu dengan saya kan ya? Yang baru pertama kali ketemu saya angkat tangan. Oke, berarti saya bisa melakukan ini. Walaupun kita nggak ketemu, tapi saya bisa membuat Bapak Ibu sekalian dan mengendalikan Bapak Ibu sekalian berpikirnya gimana. Contoh, nih, nggak usah jawab dalam hati aja, tapi saya sudah tahu jawabannya apa. Apa makanannya, minumannya? Oke, nggak usah jawab. Semua pasti mikir yang sama kan ya? Apapun makanannya, minumannya pasti mikirnya ke situ. Lah kenapa? Referensi. Anak kita juga sama. Kalau anak kita referensinya ngelihatnya yang bukan Islam terus, yang liberal terus, yang Syiah terus, yang LGBT terus, mikirnya begitu. Tapi parahnya adalah berapa banyak orang kenal dengan Ustadz Muin? Berapa banyak orang kenal dengan ulama-ulama yang ikhlas? Berapa banyak orang yang kenal dengan Felix Yao misalnya, yang mungkin saya sudah dianggap orang seleb di dunia online. Follower saya di Facebook 3,5 juta orang, tapi seberapa banyak dibandingkan dengan orang-orang yang merusak generasi muda yang followernya 16 juta, 20 juta, 30 juta. Ini permasalahan kita zaman sekarang. Nah, karena itulah adanya patron itu penting sekali. Nah, patronnya siapa? Namanya Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan cukup, kalau nggak cukup nanti kita santikan setelah azan sholat asar. Jadi gini Bapak Ibu, ada satu hal yang menjaga saya agar saya ini tetap waras dan tetap muslim. Sebelum saya ceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, apa itu? Namanya bisyarah. Bisyarah asal katanya basyar, artinya kabar gembira. Walaupun orang Indonesia mengartikan bisyarah dengan kata-kata yang lain. Suatu saat saya pernah dihubungin, Ustaz bisa ngisi di sini? Ya insya Allah bisa. Mohon maaf ya Ustaz, saya mau tanya dulu, bisyarahnya berapa ya Ustaz ya? Gitu. Saya tuh bingung, bisyarah berapa tuh maksudnya apa ya? Setahu saya bisyarah tuh kabar gembira. Oh ternyata setelah saya baru tahu ternyata bisyarah tuh amplop, gitu kan ya. Oh mungkin bagi ustadz amplop tuh adalah kabar gembira aja gitu. Sehingga dinamain bisyarah gitu kan ya. Nah setahu saya bisyarah itu adalah kabar gembira. Bicara tentang bisyarah misalnya, salah satu bisyarah adalah segala sesuatu yang Allah kabarkan kepada kita yang kita belum mampu melihatnya, tapi kita senang karena itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya surga Allah. Percaya ada surga Bapak Ibu sekalian? Yakin? Pengen masuk surga? Kenapa pengen masuk surga? Karena Allah kabarkan surga itu istimewa. Allah kabarkan misalnya dalam salah satu ayat mudhammatan gitu kan ya. Di situ tertutup dengan hijau-hijauan. Kalau di sini tertutup terpal. Kalau di sana tertutup hijau-hijauan sampai matahari seolah-olah tidak akan bisa masuk ke dalam sana karena tertutup hijau-hijauan. Surga arduhas samawati wal ard. Dan juga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Apalagi di sana? Di sana ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di situ ada dipan-dipan bertelekan emas. Ada buah-buahan yang siap dipetik dari mana saja. Air terjun yang mengalir, air mancur, dan khususnya bagi laki-laki di situ ada sesuatu yang menarik. Namanya apa, bapak-bapak sekalian? Bidadari bermata jeli, hurun ain lam yatmithunna insun qablahum walajan. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun oleh jin. Hurum maksuratun fil khiyam, dan dia sengaja dipingit khusus untuk orang-orang beriman yang masuk ke sana. Yang kabarnya kalau betisnya tersingkap itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, berikut matahari, berikut bulan dan sebagainya. Gak usah dibayangin, itu kira-kira begitulah. Biasa ketika saya bilang gitu, ibu-ibunya langsung protes. Kalau gitu kita dapat apa dong Ustaz? Tenang, ibu-ibunya dapat suami-suaminya. Yang belum menikah gimana? Segera menikah. Dia dapat suaminya. Loh, kalau itu cuma dapat suaminya aja rugi dong. Enggak, semua yang diminta pada Allah insya Allah dapat di sana. Suatu waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bilang ini, ya sudah kalau gitu saat kami akan minta pada Allah nanti besok suami saya nggak usah poligami di surga. Ya coba aja, siapa tahu dikabulkan gitu kan ya. Ini adalah salah satu kemudian bagian daripada bisyarah. Bisyarah yang lain tidak hanya sekedar surga, ada yang lain. Misal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah pernah melipatkan kepadaku dunia ini dan ditunjukkan kepadaku dari timur sampai ke barat. Lalu dia berkata, wa inna ummati, dan umatku kelak sayablugu mulkuha, akan mencapai kekuasaannya mazawali minha, dengan apa yang dilipatkan kepadaku. Berarti itu adalah sebuah bisyarah bahwa Islam akan menguasai
dunia. Seandainya kalau tahun-tahun Rasul masih ada, waktu itu belum lagi ada Madinah, Rasul bilang bahwa Islam akan menguasai dunia. Kira-kira orang bilang apa pada Rasulullah? Gila, stres, ngayal. Rasul kita tuh punya banyak hinaan, tapi yang paling ngetren di kalangan orang-orang kafir Quraisy adalah al-majnun, artinya orang gila. Makanya sampai-sampai Allah membantah di dalam Al-Quran, wa ma sahibukum bimajnun, tidak, sahabat kalian itu bukan orang gila. Karena kenapa? Orang bilang Rasul gila gara-gara Rasul bilang tentang bisyarah yang memang tidak mampu dilihat oleh manusia, tapi orang beriman senang karenanya. Bagi saya bisyarah sesuatu yang membuat saya tetap waras. Lah kenapa? Karena saya tahu perjuangan ini ujung-ujungnya pasti menang. Jadi nggak seru ya, karena kita sudah tahu ujungnya. Dakwah ini pasti kita menangkan, itu sudah pasti. Nah, ini yang membuat saya tetap waras. Kenapa? Kalau kita pikir pakai logika, Bapak Ibu sekalian, itu buat stres. Betul atau betul? Ngisi 3 hari 3 malam, suara habis, capek, lotoy, lesu, letih, lemah, gitu kan ya. Lalu kemudian yang sadar cuma berapa orang? Yang sadar paling cuma 3 orang. Itu pun kemudian nggak tahu bertahan atau tidak. Tapi sekali TV menayangkan satu hal yang salah, jutaan orang termurtadkan tanpa sadar. Misal ketika TV di Jakarta menayangkan sebuah hal yang kayaknya benar tapi salah. Apa misalnya? Gubernur kafir jujur lebih baik daripada muslim korup. Kayaknya benar, tapi menyesatkan. Semua betapa banyak orang muslim yang benar salah kaprah gara-gara hal itu. Seolah kita mikir, lah kalau dakwah ini kita pakai logika kayaknya nggak bakal menang. Lah kenapa? Mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya kewenangan. Lah kita ngontrak tahun depan aja masih mikir di mana, kan itu kan ya. Pondok aja belum jadi misalnya. Itu masih mikir begitu. Kalau pikir pakai logika, ini kayaknya sulit untuk menang. Tapi untungnya kita punya bisyarah. Suatu saat bapak saya pernah nanya pada saya, Lik, kamu nih ngapain sih masuk Islam? Kamu kan sudah tahu Islam tuh orangnya miskin, nggak bisa diandelin, kalau janji itu nggak ditepatin, kotor, jorok. Saya bilang, papi jangan lihat itu sebagai Islam. Islam itu satu, muslim itu yang lain. Yang papi lihat itu muslim bukan Islam. Lah tetap aja yang muslim aja belum bisa menjalankan Islam, lah kamu mau masuk Islam? Saya bilang beda, muslim itu sekarang jangankan mereka paham tentang Islam, yang belajar aja dikit. Kalau papi nggak percaya, coba keluar tanya karyawan papi yang muslim itu berapa banyak yang hafal Al-Fatihah, berapa banyak yang sholat, yang hafal Al-Fatihah berapa banyak yang ngerti artinya. Artinya adalah apa? Nggak banyak orang yang muslim. Berarti kamu merasa kamu lebih tahu tentang Islam gitu? Ya setidaknya saya belajar. Lalu berapa banyak sih orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang merasa bahwa Islam akan bangkit lagi, yang merasa Islam akan bagus lagi? Saya bilang orang-orang yang belajar tentang Islam, yang mau serius belajar, yang mau mendakwahkannya, bahkan siap mengorbankan segala-galanya untuk Islam, mungkin nggak lebih daripada sekitar 3% aja daripada seluruh 100% orang-orang Islam yang ada di negeri ini misalnya. Lalu bapak saya ketawa, Lik, logikamu di mana, Lik? 3%, cuma 3% merubah 97%? Nggak ada. Yang ada logikanya yang 97% yang merubah 3%. Saya bilang betul, kalau logikanya matematik begitu, tapi untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana, fa idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau dia pengen sesuatu, maka dia tinggal berkata kun, jadi maka jadi. Ini logika Tuhan, logika Allah. Maka itu menjaga saya agar tetap waras. Lah kenapa? Kalau nggak ada bisyarah, saya mungkin sudah berhenti berdakwah dari dulu. Lah kenapa? Nggak bakal bisa menang. Atau mungkin sudah keluar Islam dari dulu. Lah kenapa? Ngelihat muslimnya kacau balau. Sama-sama muslim berantem, sama-sama Tuhannya Allah, satunya bilang begini sesat, pasti kafir. Yang satunya enggak, kamu yang kafir. Datang orang ketiga, dua-duanya lu kafir. Ini parah. Lah kalau kita nggak ada bisyarah, kita sudah berhenti berdakwah dari dulu. Tapi untungnya ada bisyarah. Nih salah satu contoh bisyarah. Kalau saya tanya pada teman-teman sekalian, kalau seandainya ada tour and travel bilang lagi begini, pilih satu kota, mau pergi kemana, nanti akan dikasih gratis selain Mekah dan Madinah, pilihnya kota apa? Pilihnya kota apa? Selain Mekah dan Madinah, pengen pergi ke kota mana Bapak Ibu sekalian? Mana? Turki itu negara, kotanya kota apa? Selain Istanbul apa lagi? Roma, selain Roma apa lagi? Paris, London, Barcelona, Madrid. Itu mah klub bola semuanya kan itu kan ya. Oke. Zaman dulu belum ada London, belum ada Madrid, belum ada Barcelona, belum ada apapun. Tapi kalau zaman dulu ketika orang ditanya pengen pergi ke kota mana diongkosin gratis, jawabannya pasti salah satu di antara dua. Satu Konstantinopel, dua Roma. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Kalau nggak Konstantinopel, Roma. Kenapa? Dua kota ini dua kota terbaik di dunia pada masa Rasulullah masih hidup. Konstantinopel, kenapa dikatakan kota terbaik? Coba lihat. Kalau seandainya kita lihat zaman dulu, Klaten sudah ada atau belum? Belum. Jakarta aja belum ada.
Indonesia belum ada. Zaman dulu di saat London masih jalannya becek, di Konstantinopel jalannya sudah diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer di keseluruhan kota. Sebelah kiri kanannya ada pilar-pilar marmer melindungi bangunan-bangunan mewah di belakangnya, dan terutama di sana ada satu bangunan yang bertahan 1000 tahun sebagai bangunan terbesar di dunia sekaligus gereja terbesar di dunia, namanya Gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia itu segede apa? Segede Masjid Al-Aqsa. Iya, sama parkiran-parkirannya sekalian. Bisa dipahami sekalian, gede luar biasa, dikasih batu permata, batu akik, sehingga ketika siang hari ketika cahaya masuk di dalam itu kayak tempat dugem, kira-kira gitulah. Itu saking menariknya, ada seorang dari Rusia sengaja datang ke sana mau melihat seperti apa masjid Hagia Sophia, gereja itu. Dia datang 3 bulan, datang ke sana. Begitu dia sampai ke Konstantinopel, langsung ke Hagia Sophia. Sampai di Hagia Sophia, langsung dia tulis dalam buku catatan hariannya, saya begitu masuk langsung tersesat. Bahkan saya tidak tahu saya masih ada di dunia atau saya sudah berada di surga. Saking kerennya Hagia Sophia. Itu Konstantinopel. Kota kedua, kota Roma. Klaten ada berapa alun-alun? 1. Roma punya ratusan alun-alun, dan setiap alun-alun itu konblok semua, dan setiap alun-alun di kota Roma minimal punya 2 atau 3 air mancur, dan sampai detik ini setiap air mancur di kota Roma langsung bisa diminum. Karena airnya langsung ambil dari pegunungan, bersih, langsung bisa diminum. Semua tempat bagus semua, gereja banyak, dan sampai sekarang masih menjadi pusat hegemoni Kristen Katolik di seluruh dunia. Berarti ada 2 kota, satu apa tadi namanya? Konstantinopel. 2 namanya apa tadi? Dan dua-duanya sama-sama disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sama. Kapan hadisnya? Waktu itu kejadiannya 5 Hijriah. Ada satu perang yang sangat penting bagi kaum muslimin yang dikenal dengan nama perang Khandaq. Nama bahasa Qur'annya perang Ahzab. Perang Ahzab itu asal katanya hizb. Hizb artinya kelompok, Ahzab artinya koalisi. Jadi pasukan koalisi datang, orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan 10.000 pasukan, datang jalan ke Madinah. 5-6 hari lagi nyampe, ketahuan oleh intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa? Malaikat Jibril, Bapak Ibu sekalian. Malaikat Jibril kasih tahu, ini ada pasukan 5-6 hari lagi datang 10.000 orang. Langsung Rasul bilang, kumpulin para sahabat, hitung pasukan ada berapa. Para sahabat bilang, ya Rasul 3.000 ya Rasulullah. Pakai logika, 3.000 lawan 10.000, yang menang siapa? Secara logika yang menang 10.000, tapi Rasul bilang tenang. Ada yang mau usul? Salman Al-Farisi angkat tangan lalu berkata, ya Rasulullah, kalau kami biasa di Persia, kami bangun parit untuk melindungi kami dari kuda-kuda mereka. Kami angkat tanah, kami tarik ke atas, kami panah mereka dari atas. Walaupun saya sangat nggak yakin karena pasukan mereka terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul bilang, nggak apa-apa, santai. Kita buat aja paritnya mengelilingi kota Madinah. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah 8 km di sebelah utara. 8 km itu PP dari sini ke pondok laki-laki. PP 8 km. Kalau di Jakarta Cawang sampai Semanggi itu 8 km. Gali parit. Siapa sudah pernah ke Arab, Bapak sekalian? Sudah pernah ke Arab? Gali parit di situ pakai cangkul, Pak? Pakainya apa, Pak? Galinya pakai lembing. Itu parit digali pakai lembing, dipukul batunya, hancur, diangkat ke atas 8 km, lebarnya harus 5 meter, dalamnya 3 meter, biar kuda nggak bisa loncat. Kalau kuda loncat jatuh nggak bisa naik lagi ke atas. Itu paritnya. Maka bayangkan dalam keadaan panas luar biasa. Kalau panas sekarang aja kita ngeluh, di sana panasnya 40, 45, 50 derajat. Keadaan panas luar biasa. Parit yang digali 8 km, lebar 5, dalam 3, dan makannya menurut salah satu asar, maka mereka membasahi tangan kanannya lalu nyelupin di gandum, dijilatin, itu jatah buat sehari. Kira-kira stres atau enggak? Banyak orang yang stres, banyak orang yang beralasan pada Rasul, ya Rasul, saya minta izin pulang dulu ya, saya mau nengokin anak-anak saya. Lah emang kenapa? Anak-anak saya pada belum makan ya Rasulullah, saya mau makan dulu, kan kewajiban saya sebagai kepala keluarga ya Rasul. Kabur, nggak balik lagi. Ya Rasul, saya minta izin ya, ini istri saya sendirian di rumah, nanti dia takut diganggu ya Rasulullah, nanti insya Allah saya balik lagi. Kabur, nggak balik lagi. Yang tinggal cuma 2 jenis orang di parit itu. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Loh, kok ada Yahudi di situ? Iya, yang satu yang benar-benar beriman, yang kedua Yahudi yang terpaksa. Lah kenapa? Yahudi pura-pura membantu kaum muslimin, dan mereka sudah koalisi dengan pasukan koalisi itu. Kalau pasukan koalisi datang, mereka nyerang dari dalam. Ja'ala min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika itu mereka datang dari depan dan dari belakang kalian. Yang belakang siapa? Ya Yahudi itu. Karena Yahudi itu dari dulu memang main belakang. Ciri khas Yahudi kan 2.
serakah, pengecut, kan ya. Jadi hati-hati kalau di antara kita ada yang serakah dan pengecut, jangan-jangan dia keturunan Yahudi. Yahudi udah janji, tapi ternyata mereka tetap gali juga. Nah, ketika dalam kondisi kesulitan seperti itu, tiba-tiba ketika istirahat ada para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kira-kira nih besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma ya? Paham nggak maksudnya Bapak sekalian? Belum paham? Oke, saya sedikit ulangi. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana? Madinah. Para sahabat lagi ada di Madinah, terpisah ribuan kilometer dengan Konstantinopel dan Roma. Zaman sekarang naik pesawatnya 3-4 jam. Dan para sahabat sudah pernah ke Konstantinopel atau belum? Lihat aja belum, apalagi pergi dengerin doang bahwa ada kota paling kuat namanya Konstantinopel, bahwa ada kota paling kuat namanya kota Roma. Mereka nggak pernah ke sana, nggak pernah pergi, nggak pernah lihat, tapi nanyanya besok mereka harus berhadapan dengan berapa pasukan? Mereka sendiri berapa? Bangun parit berapa kilometer? Lebarnya? Dalamnya? Makanya gandum pakai tangan kanan dijilatin gitu kan ya. Mereka ngomongnya Konstantinopel dan Roma. Bisa dipahami Bapak sekalian. Kontan orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Orang Muslim sudah mulai gila. Kayaknya mereka kepanasan, mereka berhalusinasi gara-gara mereka lapar kayaknya. Ngomong Konstantinopel Roma besok mati aja sudah jelas. Itu mereka katakan. Tapi ternyata apa yang Rasul katakan? Yang Rasul katakan pada mereka, menjawab pertanyaan mereka, Madinatul Hirakla tuftahu awalan, kotanya Heraklius yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu. Sontak orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak, lalu mereka bilang, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Itu dicatat oleh Ibnu Ishaq. Mereka berkata, Yahudi berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila. Kenapa? Hari ini saja tidak sempat pergi ke WC. Mereka ngomongkan tentang Konstantinopel dan tentang Roma. Pelajarannya ingat baik-baik. Satu, pertanyaan para sahabat. Lihat betapa berkualitas pertanyaan para sahabat. Para sahabat tidak pernah nanya begini, ya Rasulullah, mungkin nggak kita menaklukkan Konstantinopel ya? Mungkin nggak kita menaklukkan Roma? Sahabat berkata begitu? Enggak. Yang sahabat bilang apa? Yang mana duluan? Artinya di dalam kepala para sahabat apa? Dua-duanya sudah pasti takluk. Cuma dari kemarin yang penasaran itu adalah yang mana duluan. Kayaknya pertanyaannya nggak mutu gitu ya. Yang mana duluan itu penasaran banget. Dan yang kedua, ketika kekurangan senjata, ketika kekurangan makanan, ketika kekurangan bala tentara, Rasul tidak menjanjikan bala tentara, Rasul tidak memberikan makanan, Rasul tidak memberikan apapun. Yang Rasul berikan adalah janji, bisyarah yang membuat para sahabat yakin dan mereka berbuat yang terbaik. Hasilnya apa? Perang Ahzab kita menang. Cerita lengkapnya baca surat Al-Ahzab 1 sampai akhir. Dan setelah menang peperangan Ahzab itu, Rasul keluarkan satu hadis yang lebih luar biasa lagi. La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel di tangan kalian. Sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Kalau Anda datang di situ di depan Rasulullah, Rasul ngomong begitu, pengen nggak jadi kayak begitu? Pengen banget, jangankan kita, orang tua pun pengen, jangankan yang muda. Tercatat dalam sejarah ada seorang sahabat kadir namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah seseorang sahabat yang diinap di rumahnya selama 7 bulan selama Rasul membangun Masjid Nabawi. Jadi 7 bulan semasa bangun Masjid Nabawi. Kalau rumah kita diinepin sama bupati, kira-kira bangga nggak? Bangga. Wali kota bangga nggak? Presiden bangga nggak? Nah ini yang nginep siapa? Rasulullah Muhammad, Masya Allah. Itu semua orang iri sama dia. Umurnya 80 tahun ketika Rasul sudah meninggal, maka dia mendengar Yazid bin Muawiyah mau pergi ke Konstantinopel merealisasikan bisyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia segera berkata, Yazid, saya ikut. Yazid bilang, jangan Pak, Bapak sudah tua. Nanti Bapak cuma merepotkan saja. Jangan Pak. Enggak, pokoknya saya mau ikut. Jangan Pak, biar kami yang muda-muda aja Pak. Nanti kami lebih bisa, lebih enak Pak. Pokoknya saya mau ikut. Kamu berani melawan saya? Enggak Pak. Ya sudah Bapak ikut. Akhirnya dia diikutkan ya. Ini kan veteran perang Badar ini. Kalau veteran perang Badar ngamuk, doa bisa terkabul, itu bahaya. Maka dia diajak ikut. Di tengah jalan Abu Ayyub Al-Ansari sekarat. Ketika sekarat, dia berwasiat pada Yazid, Yazid, jangan makamkan mayat saya nanti, tapi saya pengen kamu ambil jenazah saya, angkat ke kuda yang paling cepat yang kalian punya, larikan ke depan tembok Konstantinopel, makamkan aku di tempat yang paling dekat yang kalian bisa, supaya tunai janji saya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janjinya wahai Bapak? Saya berjanji pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang, mendengarkan derap kaki kuda, pasukan-pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka itulah janji dia
pada Rasulullah, lalu kemudian dimakamkan di bawah tembok Konstantinopel. Maka pasukan itu kalah total gara-gara salju. Berikutnya pasukan di bawah 120.000 pasukan oleh Mas Salamah bin Abdul Malik, kalah juga. Yazid pertama kalah, Murad kedua kalah, Harun al-Rasyid kalah. Nah, kenapa? Kota ini sangat luar biasa kuat. Lalu siapa menaklukkan Konstantinopel? Seorang pemuda usianya 21 tahun namanya Muhammad al-Fatih. Bagaimana dia menaklukkan? Nih ceritanya. Muhammad al-Fatih, bapaknya namanya Murad kedua. Murad kedua bapaknya mencoba menaklukkan Konstantinopel, gak mampu. Maka bapaknya bilang, nak, kamu harus menaklukkan Konstantinopel, dan langkah pertama yang dipilih bapaknya mencarikan ulama-ulama terbaik. Ini bedanya sama kita. Salah kaprah orang Indonesia, pendidikan itu adalah transfer of knowledge. Makanya anaknya disekolahkan di sekolah yang gedungnya bagus. Maka anaknya disekolahkan di tempat-tempat yang bergengsi. Padahal kalau cuma transfer of knowledge, guru-guru kita semua bisa dipensiunkan dan diganti dengan Google aja. Google lebih banyak knowledge-nya. Tapi di dalam Islam, pendidikan bukan transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, karakter hanya bisa ditransfer oleh orang soleh. Nggak bisa selain itu. Transfer karakter itu hanya dari orang soleh. Maka pertama kali bapaknya menugaskan ulama terbaik, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Namanya aja sudah Ahmad Al-Qurani. Maka Ahmad Al-Qurani ditugaskan bapaknya, ajarin anaknya Al-Quran, buat dia khatam Al-Quran. Akhirnya ketika dia menerima Muhammad al-Fatih sebagai muridnya, ini anak petantang-petenteng, maklum anak sultan, segalanya punya, petantang-petenteng. Lalu gurunya bilang pada bapaknya, Pak, mohon maaf, ini boleh nggak saya punya izin untuk melakukan mendidik anak ini dengan segala cara? Boleh, kalau mau apain aja silakan. Muhammad al-Fatih disuruh baca Quran, ngelawan, langsung dibawa kayu, dipukul, cetar, kayunya patah. Muhammad al-Fatihnya takut sama gurunya. Semenjak itu dia langsung menghatamkan Al-Quran. Umur 8 tahun dia tahfiz. 8 tahun dia tahfiz Quran. Anak ini hasil pukulan gurunya. Ketika gede sudah, dia bilang, saya itu bisa begini gara-gara pukulan guru saya ini. Masya Allah. Zaman sekarang anak dipukul, lapor polisi. Itu parahnya orang zaman sekarang, nggak ada akhlak lagi sama gurunya, gitu kan ya. Nah ini Muhammad al-Fatih. Yang kedua yang ditugaskan namanya Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin adalah seorang multitalenta, seorang yang polimat. Dia sangat ahli, sangat jenius dalam berbagai bidang ilmu, herbal, sejarah, astronomi, fikih, hadis, bahasa Arab, semuanya dia menguasai. Maka bagaimana cara dia mendidik Muhammad al-Fatih? Penting. Yang dia lakukan adalah setiap hari dia menceritakan pada Muhammad al-Fatih kisah-kisah sejarah, sirah Nabi, sirah sahabat, lalu kemudian panglima-panglima besar di dalam Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah al-Jarrah, Khalid bin Walid, kemudian Salahuddin al-Ayyubi, semua diceritakan. Maka wajar anak ini ketika kecil kepalanya penuh dengan kisah-kisah kekesatriaan, penuh sekali. 11 tahun dia sudah buat puisi tentang jihad. 11 tahun buat puisi tentang jihad. Puisinya kayak apa? Ada di buku saya, promosi. Nah kalau anak zaman sekarang 11 tahun nembak cewek, ditolak, naik tower BTS. Kan itu kan ya, ini terjadi zaman sekalian. Luar biasa. Muhammad al-Fatih dari awal ceritanya penting-penting, nggak kayak sekarang. Anak-anak zaman sekarang nggak ada yang diceritain. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, parahnya orang Indonesia itu gara-gara dongeng yang salah, cerita yang salah. Coba lihat di Indonesia, kenapa banyak maling? Lah karena dari awal ceritanya tentang maling. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Kancil. Kenapa kancil? Mencuri timun. Coba lihat nasib orang Indonesia, maling dihargai, lalu kemudian petani sengsara. Betul begitu? Ya itu. Dari dulu udah diajarin begitu. Apalagi ada cowok ngintip cewek mandi, ternyata ceweknya bidadari, ya kan? Ceweknya bidadari, lalu dia maling selendang ceweknya nggak bisa terbang ke langit, lalu akhirnya endingnya dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari, jelas ya? Nah itu belum lagi moralnya, makanya rusak. Apalagi kura-kura lawan tanding lari lawan kura-kura, yang menang kura-kura tanding lari lawan kelinci, yang menang siapa? Kancil tanding lari sama kelinci atau kancil sih? Kancil tanding lari sama kura-kura, yang menang siapa? Kura-kura. Muncul peribahasa bahasa Jawa yang sangat terkenal, alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat. Tapi pikiran orang Indonesia itu pendek, yang diingat adalah alon terus kelakonnya enggak. Tahu nggak, apa-apa lama gitu kan ya. Kenapa nggak ada yang mikir cepet tapi selamat kan gitu kan ya. Nah, kenapa harus lambat tapi selamat gitu kan ya. Nah ini permasalahan besar. Muhammad al-Fatih tidak. Maka wajar ketika dia kecil dia sudah dipenuhi dengan jiwa-jiwa kekesatriaan. Yang paling penting, Syamsuddin pernah membawa Muhammad al-Fatih dari kejauhan melihat gereja Hagia Sophia. Lalu kemudian dia bilang, nak, yang kamu lihat apa?
Hagia Sophia guruku, Konstantinopel guruku. Apa itu Konstantinopel? Kota yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin suatu hari nanti. Maka gurunya bilang pada anak ini, "Dek, nak, bapakmu sudah pernah ke sana dan bapakmu gagal. Kakekmu sudah pernah ke sana dan kakekmu gagal. Buyutmu mau ke sana, nggak bisa. Dan anak-anakmu akan ke sana dan anak-anakmu juga akan gagal. Karena bagi saya, orang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik panglima, setiap hari saya berdoa, saya bertahajud, dan saya berharap orangnya ada di depan mata saya ini. Engkau anak yang kelak akan menaklukkan Konstantinopel." Maka anak itu diulang-ulangi terus dari kecil. Dia yakin betul dia yang dimaksud dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dia yakin banget, maka dia berubah menjadi orang yang istimewa. Apa berubahnya? Umur 8 tahun dia sudah menguasai, umur 16 tahun dia menguasai 8 bahasa. Berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 16 tahun. Berapa bahasa yang dia kuasai? 8. Kita sudah berapa tahun? Berapa bahasa yang sudah kita kuasai? Ya 3 lumayan lah. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat lumayan lah kita nih. Dia 8 bahasa internasional pada saat itu. Arab, Turki, Persia itu bahasa ibu bapaknya. Bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa internasional pada saatnya. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Slavik, dan bahasa Serbia. Dia kuasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan umur 12 tahun tadi sudah disebut oleh Ustaz Muin, dia sudah menjadi seorang sultan. Masya Allah, dia mengurus negara ketika berumur 12 tahun. Dan yang lebih hebat adalah dia semenjak balik sampai meninggal tidak pernah sekalipun dia terlewatkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Lah kenapa? Karena dia pengen minta pada Allah, pengen jadi penakluk Konstantinopel. Bedanya sama orang Indonesia, itu nazarnya salah. Tahu nazar versi orang Indonesia? Nazarnya ngancem, gitu kan ya? Nazar versi orang Indonesia, ya Allah, kalau aku diterima kerja nih ya Allah, aku akan sedekah 5 juta, gitu kan ya? Ya Allah, kalau aku jadian sama dia nih, sama dia ya Allah, aku akan puasa sebulan berturut-turut. Pertanyaannya, lah kalau nggak jadi terus gimana? Emang Allah rugi gitu? Nazarnya orang Indonesia begitu kan ya? Dan nazar yang benar bukan begitu. Nazar yang benar kayak Muhammad Al-Fatih, tertulis di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah baru kita minta. Maka Muhammad Al-Fatih tahu betul bahwa penakluk Konstantinopel adalah penakluk yang terbaik. Penakluk yang terbaik paling dekat dengan Allah. Kalau mau dekat dengan Allah, lakukan sunnah nawafil. Dawamkan salat tahajud, dawamkan salat rawatib, minta pada Allah, ya Allah pengen jadi penakluk Konstantinopel. Dan dia nggak main-main, dia tahu pemimpinnya harus terbaik, pasukannya pun juga harus terbaik. Apa yang dia lakukan? Dia membentuk sebuah pasukan elit khusus, namanya pasukan Inkisaria. 7.000 pasukan dikumpulkan dalam setiap barak. Setiap barak ini kemudian diisi oleh seorang syekh atau 2 orang syekh. Tugasnya bacain Quran, bacain hadis, ngelatih fisik. Lalu kemudian setiap hari jalan seperti itu, sehingga anak-anak ini tumbuh menjadi kesatria hebat. Tujuannya, gelar yang diraih, Ghazi. Apa itu Ghazi? Orang yang berperang di jalan Allah, dan kalau bisa mati di jalan Allah. Dan seorang Prancis datang ke negeri muslim, mereka melihat latihannya orang-orang Janissaries ini, Inkisaria ini, maka mereka bilang, wajar pasukan ini menguasai dunia. Lah kenapa? Kami 100 orang dibandingkan dengan mereka 100.000 orang. Mereka bergerak lebih cepat daripada kami, mereka lebih taat pada pemimpinnya, dan mereka lebih efektif daripada kami. Kami 100 orang disuruh bergerak, nyumpah dulu, serapah dulu, baru bergerak, ribut lagi nggak selesai-selesai. Sedangkan mereka 100.000 langsung maju. Dan kabarnya bahwa pasukan ini pergi ke perang kayak pergi ke kondangan. Pernah pergi ke kondangan Bapak Ibu sekalian? Kalau kondangan duluan atau belakangan? Kalau belakangan apa yang terjadi? Makanannya habis. Bagi mereka juga begitu. Dan bagi orang-orang tua di zaman itu, aib adalah bukan kalau anaknya nggak naik kelas, bukan kalau anaknya tinggal kelas, bukan. Aib bagi orang tuanya, tercatat dalam buku sejarah, aib bagi orang tua di zaman Muhammad Al-Fatih adalah ketika anaknya tertinggal perang, atau anaknya tidak pernah ikut perang. Itu akan jadi omongan tetangga, itu anaknya gak ikut perang loh, itu anaknya gak ikut perang lagi. Ini Masya Allah, semuanya sudah diambil. Al-Fatih membuat satu benteng yang sangat luar biasa, namanya benteng Rumeli Hisar. Benteng setinggi 60-an meter, lalu kemudian luasnya 30.000 meter persegi, supaya kapal-kapal bisa dihambat untuk membantu Konstantinopel. Nggak hanya itu, dia buat sesuatu yang lain. Dia masalahnya begini, Konstantinopel itu Bapak Ibu sekalian bentuknya kayak segitiga. Sekarang Istanbul bentuknya kayak segitiga. Temboknya itu yang mengelilingi, yang menahan orang-orang untuk menyerbu Konstantinopel, itu temboknya 7,5 kilometer, 3 lapis. Bisa kebayang nggak? 3 lapis. Anggap begini ya, dari sini ke sini parit, di sini 20 meter, dalamnya 10 meter. Orang nggak bisa berenang paritnya. Kalau mau nanti kapan-kapan saya ajak ke sana. 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau kuda di situ berhenti, nggak bisa ngapain, harus berenang. Kalau diberenang, dipanah dari sini.
mati. Taruhlah dia punya batu akik kuat, tebel misalnya gitu kan ya. Dia bisa berenang di sini, naik ke sini, tapi harus berantem dulu di sini. Berantem, dilempar batu dari atas, dilempar minyak dari atas. Tembok kedua itu tingginya 5 meter, 5 meter, tebelnya 3 meter. Kalau bisa naik yang kedua, lempar dari yang ketiga. Tembok ketiga tingginya 8 meter, tebelnya 5 meter. Itu tidak pernah tertaklukkan selama 1123 tahun. Dibangun tahun 300, nggak tertaklukkan sampai tahun 1400-an. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, lihat ke tembok yang nggak pernah bisa ditaklukkan, gimana caranya biar bisa masuk ke sana? Caranya gimana? Lewat bawah Ustaz. Gali tanah. Sudah pernah dicoba, tapi orang Konstantinopel lebih pintar. Mereka pasang baskom di ujung temboknya tuh, pasang baskom 1 meter 1 baskom. Kalau ada yang gali di bawah, kelihatan karena baskomnya diisi air, bergetar. Dia tahu. Dia bangun lubang counter attack, disiram ter, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan ide yang bagus. Terus gimana lagi caranya? Pakai pesawat, belum ada pesawat. Gimana lagi kira-kira? Pakai bom yang ada nggak bisa meruntuhkan tembok Konstantinopel, tebelnya 3-5 meter, nggak bisa. Terus gimana lagi? Istighosa saja, juga nggak menang-menang. Makanya Muhammad Al-Fatih bilang, kalau cara yang sudah dicoba cara yang sama, yang nggak bakal bisa menang, maka harus ada coba cara yang baru. Tapi dia nggak punya caranya. Yang dia tahu, wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan. Jalan keluar Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dia bertakwa kepada Allah, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu saat ada seorang seniman senjata namanya Orban ini orang Kristen berkebangsaan Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel lalu bilang, bos Kaisar, kita kan agamanya sama, ini saya punya rancangan senjata, mau bikin atau enggak? Kaisarnya ngelihat, bagus juga senjata lo, bikinnya berapa sih? Bikinnya segini, ini bahan-bahannya, bayarnya segini. Kaisar bilang, boleh sih, tapi kami lagi nggak punya duit, kamu tinggal di sini aja, nanti kalau kami punya duit, kami bikin senjata kamu. Dia tinggal di sana setahun, nggak dibikin senjatanya. Namanya pembuat senjata kan nggak punya ideologi, tergantung siapa yang punya duit. Dia datang ke tempat Muhammad Al-Fatih, lalu dia bilang, bos, gue punya senjata baru bos, mau bikin nggak bos? Al-Fatih ketika bertemu Orban langsung bilang begini, bisakah engkau membuat senjata kepada saya yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Ingat, Aksyamsuddin kan ahli fisika, Muhammad Al-Fatih ahli fisika terapan. Dia bilang begini, bisa nggak dengan proyektil sebesar ini? Karena Al-Fatih sudah ngitung I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi, kan itu kan ya. Berarti kalau seandainya ada massa segini, ini bisa menjebol segini. Orban pintar juga, langsung ditanya, apakah engkau ini berniat menjatuhkan tembok Konstantinopel dengan meriam sebesar itu? Al-Fatih menjawab, kalau iya kenapa? Orban balas jawab, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal setahun di sana loh. Saya tahu saya lekuk-lekuk temboknya ini, saya bisa membuat senjata buat Anda. Oke, buatan pada saya. Kamu dibayar berapa sih? Saya dibayar segini. Saya bayar 4 kali lipat. Buatkan segera buat saya. Dibuat satu senjata, kalibernya 0,7 meter. Jadi bayangkan 0,7 meter, anak-anak kecil kayak gitu itu bisa masuk 2 dalam situ. Kalibernya 0,7 meter, panjangnya 5,2 meter, beratnya 18,2 ton, dan jarak tembaknya 1,6 km. Sekali tembak muntah peluru 680 kg. Ketika kita nyungsep 2 meter di bawah tanah, Al-Fatih bilang, bagus, saya suka dengan kerja kamu. Sekarang tolong buatkan ukuran yang 2 kali lipat. Gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya, bukan saya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, satu meriam ukurannya 8,4 meter, dan sisanya ukuran 3-4 meter, dan salah satunya masih disimpan di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Lu kok ada di Inggris sih? Diminta sama Ratu Elizabeth. Dia bilang ini meriam paling berpengaruh dalam sejarah. Minta dong, please. Ya sudah, kita kasih lah kalau gitu. Nanti lama-lama kalau dia sudah bosan kita balik lagi gitu. Nah itu setelah ambil meriam itu semuanya disiapkan, Muhammad Al-Fatih menyerang kota Konstantinopel dengan 3 arah. Dari sebelah utara dia kerahkan beberapa kapal kecil, dari sebelah barat dia kerahkan total pasukan 250.000 pasukan, dari sebelah selatan kapal-kapal dikonstruksi sebanyak 400 kapal menyerang Konstantinopel dari sebelah selatan. Bagaimana dengan sebelah barat? Diceritakan sama pasukannya, ketika kami datang dari Edirne menuju Konstantinopel, maka pada siang hari matahari tidak tembus ke dalam terompah kami karena tertutup oleh tombak-tombak kami dan oleh bendera-bendera kami, dan pada malam harinya seluruh bumi tertutup oleh kamah-kamah kami. Giliran orang-orang non muslim yang menceritakan, ketika pasukan itu sudah sampai ke depan Konstantinopel, mereka bilang, kami naik ke atas menara, kami melihat ke kejauhan, dan kami menyaksikan pasukan muslim datang kepada kami like a river of steel, seperti sungai dari besi, memenuhi pandangan kami
kami dari pantai sampai ke pantai. Konstantinopel dipenuhi oleh kaum muslimin. Tanggal 6 April 1453 dikirim pasukan pendahuluan, karena Rasul berpesan jangan perangi orang sebelum masuk ke pekarangan mereka. Seru mereka tentang Islam. Kalau mereka tidak mau maka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau maka baru mereka siap untuk diperangi. Maka Kaisar berkata lebih baik kami mati. Maka dibuatlah kemudian hari pertama peperangan 6 April 1453. Al-Fatih membariskan pasukan 1,5 kilometer di depan tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap pasang mata penduduk Konstantinopel. Dan pada saat itu sholat Jumat dimulai. Dan Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat kalau zaman dulu, bukan sholat Jumat, jihad fisabilillah kalau zaman dulu selalu dimulai di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Karena pada hari Jumat terjadi sholat Jumat di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, mendoakan mereka yang ada di garis depan. Setelah tergelincir matahari, sebagaimana sunnah Nabi, maka dimulailah peperangan meriam pertama ditembakkan. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih pengennya, tapi kejadiannya nggak begitu. 400 kapal kalah hanya dengan 27 kapal. Nah, kenapa? Karena teknologi mereka lebih advance. Kapal kita itu lebih kecil dan kapal mereka lebih besar. Kapal mereka 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal-kapal kaum muslim, karena memang Romawi sudah advance teknologi perkapalan. Kita baru mulai ketika tahun 1200-an baru bikin, ketika tahun 900-an baru bikin kapal. Mereka dari tahun 500-an, 400-an sudah bikin kapal. Kalah total di laut. Bagaimana dengan sebelah daratan? Meriam-meriam ditembakkan, sekali tembak hancur lebur. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jadi nggak beres-beres, suruh tembak hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Dalam kondisi seperti itu 2 minggu nyerang, nggak datang-datang kemenangan. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru sebaliknya, mayat-mayat bertumpuk, orang-orang kehabisan logistik, dan mulai muncul suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang Ibu sekalian? Kalau pas kita lagi pengen sesuatu, merealisasikan sesuatu yang besar, pas di tengah-tengah tuh pasti ada saat-saat dimana kita mau berhenti. Suara-suara sumbang seperti pulang aja yuk. Kayak kita nggak akan bisa deh. Ini adik-adik yang nanti santri di sini nanti akan ada masa begitu. Pulang aja yuk. Nggak bisa deh, serius deh. Ini nggak akan bisa deh. Itu setan selalu datang begitu. Nggak akan bisa deh, ini serius. Nggak akan bisa deh, pulang aja yuk. Al-Fatih tahu ini bahaya. Dikumpulkan seluruh panglima. Yuk, sekarang musuh pada saya. Pulang atau lanjut perang? Gak ada yang berani ngomong. Lah karena Al-Fatih ini ambisius dan temperamental. Kalau sana salah ngomong bisa dihukum. Yang berani ngomong cuma seseorang, namanya Halil Pasha. Dia seorang penasihat dari zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu dia bilang begini, Al-Fatih kamu tahu saya? Ya saya tahu, ya. Panggilannya ya itu kakek. Ya saya tahu. Engkau adalah orang yang menemani bapak saya, menasihati bapak saya dari kecil. Gimana caranya ini kita bisa menaklukkan Konstantinopel? Maka itu Halil Pasha berkata begini, saya menyaksikan engkau tumbuh dari anak kecil menjadi seorang panglima yang besar, kesatria yang hebat. Engkau memimpin pasukan dengan gagah berani dan gak ada yang bisa memimpin seperti engkau. Tapi sayangnya dari dulu saya ini pusing. Kamu ini kenapa keras kepala luar biasa? Kan sudah saya bilang kalau kamu tetap keras kepala begini, kamu bakal kalah dan pasukanmu habis. Mundur dulu aja. Kebelakangan baru ketahuan orang ini ternyata sudah disogok sama orang-orang Konstantinopel. Sebelum dia selesai ngomong, meja dibanting, jejar seorang mualaf namanya Zaganos Pasha. Dia bilang, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya kita datang ke sini, saya ingatkan sekali lagi, bukan untuk kembali, tapi untuk memperoleh salah satu daripada dua, hidup mulia atau mati syahid. Masa kita kalah di bawah batu-batu ini? Saya nggak terima. Yang saya sarankan, tingkatkan tekanan pada mereka, tingkatkan serangan pada mereka. Allah bersama kita dan mereka tidak punya penolong. Maka kemudian lanjut atau tidak lanjut? Lanjut. Masalah begini, penasihat itu ada yang bilang begini, kenapa kita selalu kalah? Karena tembok itu yang 7,5 km ditembak sama 70 meriam, setiap 3 jam sekali baru bisa reload lagi, maka itu tidak menguntungkan. Lah kenapa? Pasukan bertahan itu ada di belakangnya, setiap perusahaan langsung bisa diperbaiki lagi, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Tapi seandainya kalau mereka bisa menyerang dari utara, maka pasukan yang ada di sebelah barat akan pergi ke utara, mempertahankan wilayah utara, sehingga pasukan sini berkurang, nggak bisa direparasi secepat semula. Masalahnya untuk masuk ke Teluk Tanduk Mas itu ada rantai yang dipasang di Teluk Tanduk Mas sehingga kapal-kapal nggak bisa masuk. Masalahnya terus gimana? Hancurin ke rantainya, rantai segede-gede gini kok. Gimana dia hancur? Tabrak pakai kapal, kapalnya karam pak. Lewat bawah, ya nggak bisa. Atas emang lumba-lumba, nggak bisa. Dalam keadaan seperti itu, stalemate, kacau, nggak ada lagi solusi. Mulai lagi orang down. Tiba-tiba Al-Fatih bilang begini, tenang, saya sudah mikirin ini dari semalam. Dan saya sudah tahu bahwa kita harus mengalihkan defense ini menuju ke sebelah utara supaya kita bisa nyerang dari sebelah barat. Dan saya sudah mikir dari semalam. Gimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal ini kita daratkan dulu di Galata. Jadi berarti begini,
Anggap aja begini ya. Ini laut, ini laut. Selat Bosforus, Teluk Tanduk. Al-Fatih bilang gampang, kapalnya didaratin dulu di Galata. Ini kan ada lantai nih, nggak bisa masuk. Setelah didaratin di Galata, kata Muhammad Al-Fatih, kapalnya kita naikin ke Galata, lalu balik lagi ke Teluk Tanduk Mas. Sudah lewat kan ya? Gampang kan ya? Lalu pasukannya berkata, iya juga ya, kenapa saya nggak kepikir ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa? Gala itu tuh bukit. Lah naik aja ngaps, apalagi bawa kapal. Al-Fatih bilang, kalau kalian nggak ngira, maka musuh juga nggak ngira. Dan ingat baik-baik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang nggak pernah sekalipun dia punya strategi yang sama kayak kemarin-kemarin. Selalu ada unsur kejutan. Kita buat begini, maka disepakati. Tapi ada yang bilang nggak bisa, mustahil. Al-Fatih bilang, jangan bilang sama yang mustahil kalau kamu belum pernah coba dan belum pernah gagal. Kalau kamu sudah gagal berkali-kali baru mustahil. Disepakati 21 April 1453 bahwa kapal-kapal dinaikkan ke atas Bukit Galata. Ternyata yang terjadi pada esok harinya 22 April 1453 sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu 1 malam. Berapa lama sekalian? 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal pindah. Diceritakan oleh salah seorang yang ada di Konstantinopel, ketika pagi hari 22 April mereka kaget karena mendengarkan teriakan takbir dari Bukit Galata. Yang mereka tahu nggak mungkin ada musuh di sana. Lari tunggang langgang naik ke atas menara, yang mereka lihat horor. Apa horornya? Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di situ. Ketika mereka saksikan ke bawahnya, yang mereka saksikan pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Lah kenapa? Kapal-kapal perang satu persatu turun berbaris menuju daerah yang mereka anggap paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang Al-Fatih orang gila. Dia lebih hebat daripada Iskandar Agung karena dia menjadikan ombak-ombak sebagai tempat berlayar kapalnya dan menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti pada ombak-ombak. Peperangan dilanjutkan sampai hampir 2 bulan. Tanggal 27 Mei 1453, 27 Mei Al-Fatih perintahkan semuanya berhenti perang. Nah, kenapa? 27 Mei dia berhasil membuat satu lubang yang sangat besar yang nggak bisa lagi untuk ditambal lagi. Nah, kenapa? Ada strategi bagus yang ditemukan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu ketika perang Konstantinopel menemukan berbagai macam alat-alat perang. Satu, mortar, yang ditemukan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, siege tower yang 4 tingkat yang menemukan Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga, dia menemukan cara nembak supaya bisa berhasil. Nembaknya begini, 1, 2, 3, tengah brol, hancur semua. Itu secara fisika main di situ. Habis semua ada satu lubang yang sangat besar. Al-Fatih bilang berhenti semua berperang. 29 Mei adalah serangan yang terakhir, dan tanggal 28 saya minta semuanya berpuasa sunnah. 28 semua puasa dari subuh hingga maghrib. Mereka kemudian berzikir pada Allah, membaca Al-Quran. Ulama-ulama turun membacakan Al-Quran pada mereka, membacakan hadis pada mereka. Lalu ulama-ulama mengatakan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub sengaja hijrah kemari, mati kemari. Apakah kalian tidak menginginkan kemuliaan yang sama? Maka kemudian seluruh kalimat jihad disampaikan pada mereka. Jam 1 dini hari 29 Mei 1453 semua sudah siap. Selesai tahajud, Muhammad Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan khutbah yang kita tahu sampai dengan sekarang karena sudah tercatat. Khutbahnya sebagai berikut. Muhammad Al-Fatih mengumumkan pasukannya kemudian berkata, seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Maka bagi kita adalah kemuliaan dan penghargaan dan ketinggian serta kemuliaan di dalam Islam karena kita berhasil mencapai penaklukan ini. Yang kedua, untuk itu sampaikan pada setiap pasukan, wajib bagi setiap pasukan menjaga syariat Allah yang mulia ini, dan jangan sampai ada seseorang pun yang melanggar syariat Allah. Al-Fatih paham betul pesan Abu Bakar As-Siddiq. Hati-hati ketika berperang. Kalau kita kalah itu karena kemaksiatan kita. Kalau mereka menang itu karena persiapan mereka lebih bagus. Tapi kalau kita tidak bermaksiat dan kita bertawakal kepada Allah, kita tidak akan pernah bisa kalah. Maka jangan bermaksiat. Kalau Anda bermaksiat, pertolongan Allah tertunda. Jangan maksiat. Semua pasukan dipesankan, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak-anak, jangan membumi hanguskan. Lalu kemudian jam 2 pasukan pertama, gelombang pertama dikerahkan. Al-Fatih punya strategi bagi 3 gelombang. Gelombang pertama, jomblo suruh mati semua.
Kalau ada jomblo sih suruh mati semua kan. Jomblo duluan jam 2 sampai jam 4. Pasukan jomblo maju. Lah kenapa? Jomblo zaman dulu pengen cepat mati. Lah kenapa? Karena mereka nggak punya tanggungan. Mati semua, maju dulu 2 sampai jam 4. Sudah kemudian lelah, jam 4 sampai jam 6 pasukan Sipahi keluar, pasukan bersenjata berat keluar. Nggak berhasil juga. Jam 6 dikeluarkan pasukan Inkisaria. Sebelum setengah jam, sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Konstantinopel takluk. Diiringi oleh matahari, Muhammad Al-Fatih masuk dari salah satu gerbang, kemudian berkata, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, kemudian pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia lurus menuju ke gereja Hagia Sophia sambil mengucapkan Masya Allah, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Sampai di depan pintu gereja, dia turun dari kuda, tidak sanggup menahan rasa haru. Dia kemudian bersujud ke arah Makkah, membuka sorbannya, menggenggam segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkan ke atas kepala dia sebagai perwujudan bahwa dia hanyalah dari tanah dan inilah syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam gereja, ribuan orang histeris, nangis. Lah kenapa? Mereka takut dibunuh. Karena mereka tahu di tahun-tahun yang sama itu sedang terjadi reconquista di Spanyol. Orang-orang muslim dibunuhi semua. Mereka takut mereka juga dibunuhi. Maka Al-Fatih katakan, tenang, kalian tidak akan dibunuhi, kalian akan aman. Kami kasih 2 pilihan pada anda semua. Kalau anda mau keluar dari kota, kami jamin nyawa anda sampai ke depan pintu gerbang kota. Kalau anda tetap mau tinggal di kota ini, properti kalian tidak akan pernah diganggu. Tapi saya minta tempat ini dijadikan sebagai masjid, tempat terindah di dunia, tempat paling megah di dunia. Lalu kemudian dikeluarkan seluruh berhala-berhalanya, dibersihkan tempatnya, kemudian gambar-gambar ditutup dengan lumpur, dicat ulang. Sebelum asar, mimbar sudah dibuatkan di tempat yang paling bagus, digeser cuma 9 derajat saja ke arah Makkah. Semua sudah selesai sebelum asar. Hari sama, Selasa 29 Mei 1493, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang gak selesai, alhamdulillah. Tapi sayangnya tempat itu sekarang sudah tidak jadi masjid lagi. Jadinya apa? Nunggu pemberani-pemberani lagi yang datang ke sana dan kemudian menjadikan sebagai masjid. Di zamannya Erdogan sudah dicoba, sudah mulai dikumandangkan Al-Quran, sudah mulai dikumandangkan azan di sana. Nah sekarang sedang menunggu kapan kemudian jadi masjid lagi. Masya Allah, mudah-mudahan kembali lagi. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian, yang saya ceritakan tadi kayak dongeng ya? Kayak dongeng, betul begitu? Tapi sebenarnya itu bukan dongeng, itu kenyataan yang terjadi, benar-benar terjadi. Dan intinya apa daripada cerita tadi? Intinya bukan Muhammad Al-Fatih, intinya adalah, lihat, 54 hari perang, 825 tahun penantian. Dari mana? 825 tahun penantian dari keluar dari lisan Rasulullah, la tuftahannal Konstantinia, dari lisan beliau yang mulia keluar la tuftahannal Konstantinia. Dan sebagian besar orang bilang gila, nggak percaya, ngayal, stres, ditertawakan, dicaci maki, diolok-olok, dicela, dilaknat gara-gara bilang sesuatu yang nggak masuk akal bagi orang. Tapi sekelompok orang yakin, percaya, berusaha sungguh-sungguh mewariskan dari generasi demi generasi pada anaknya, pada cucunya bahwa Rasul itu benar. Sampai 825 tahun kemudian, seorang pemuda umurnya 21 tahun, baru 21 tahun, masuk ke dalam kota dan berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama mereka berjuang? 825 tahun. Yakin pada janji Rasulullah. Apa yang kita nggak punya, yang mereka punya. Yang mereka punya, yang kita nggak punya. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka punya sesuatu, mereka yakin pada sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata. Parahnya zaman kita, segala sesuatu harus di depan mata. Betul begitu? Segala sesuatu harus di depan mata. Sudah nggak ada beda kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dibilang, ayo kita sama-sama menuju surganya Allah. Yahudi bilang, tunjukin dulu gue surganya baru gue percaya. Yahudi kan begitu kan ya, mau lihat dulu baru percaya. Kalau kamu memang Nabi, belah itu bulan. Dibelah gak sama Rasulullah? Dibelah. Mereka yakin apa enggak? Beriman apa enggak? Enggak juga. Muslim lihat, Yahudi lihat percaya. Muslim percaya baru lihat. Percaya ada surga? Percaya ada surga? Insya Allah kita lihat. Percaya dulu baru lihat. Nah ini nggak ada pada kita. Coba lihat, seorang Sumayyah, syahidah pertama, disiksa bersama keluarganya. Yasir suaminya, Ammar bin Yasir, diikat di tiang, menyaksikan 2 orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Bagaimana seorang Sumayyah dibunuh? Dicemeti, disuruh bilang Lata adalah Tuhanmu, Uzza adalah Tuhanmu, bukan Allah. Tidak mau dia, dipaksa, diludahin. Ketika diludahin, marah Umayyah bin Khalaf, ambil tombak, ditusukkan dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, datang Rasulullah berkata, Sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumullahu jannah, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian semua. Maka apa kata Sumayyah pada saat itu? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Yang dia lihat surga atau bukan? Yang dia lihat surga atau bukan? Saya nggak tahu.
Yang saya tahu matanya sama kayak mata saya. Yang saya tahu adalah bagi dia siksaan itu tidak ada nilainya sama sekali. Siksaan itu fakta di depan mata dia, di mana dia disiksa hampir mau mati. Tapi ketika Rasul mengatakan surga, bagi dia ucapan Rasulullah lebih nyata, lebih realistis, lebih penting, lebih keren daripada fakta di depan mata dia disiksa sampai mati. Pertanyaan bagi kita sudah begitu belum? Muhammad Al-Fatih meyakini satu hadis jadi istimewa. Sumayyah meyakini Rasulullah jadi istimewa. Orang yang meyakini Rasulullah semuanya jadi orang semua. Lah kita ini, kita punya prestasi apa? Nah kenapa kita nggak berprestasi? Jangan-jangan kita nggak yakin sama Rasulullah, sehingga kita nggak berubah menjadi manusia yang istimewa, sehingga kita nggak yakin seperti apa yang Rasulullah sampaikan pada kita, bahwa Islam akan bangkit kembali, bahwa khilafah akan kembali, bahwa Islam akan berkuasa kembali, gitu kan ya? Sehingga kita nggak menyongsong apapun. Kadang-kadang kan begitu. Pertanyaannya, prestasi sederhana Bapak sekalian. Muhammad Al-Fatih umur berapa menaklukkan Konstantinopel? 21 tahun. Dia berhenti ketika sudah menaklukkan Konstantinopel? Enggak. Dia setiap 3 bulan sekali berjihad menaklukkan Albania, menaklukkan Rumania, Hungaria, sampai menguasai kota Otranto di Roma. Ketika sudah di dekat Roma, sudah menguasai kota Otranto, dia menyiapkan pasukan yang lebih besar daripada pasukan yang awal, lalu kemudian berjalan menuju satu tempat, dan ketika dia ingin mengerahkan pasukannya, ada orang bertanya, Muhammad, mau kemana engkau kerahkan pasukanmu itu? Dia bilang, kalau saya jenggot saya selembar aja tahu mau kemana saya kerahkan pasukan saya bakar jenggotnya. Sesuatu yang nggak mungkin saya tiru. Lah kenapa saya nggak punya jenggot, Bapak Ibu sekalian? Nah, ketika kemudian sudah berkata seperti itu, maka dia pergi, dan ketika dia pergi, dia diracun lalu meninggal. Umur 49 tahun. 49 tahun meninggal dalam keadaan diracun. Lah kenapa diracun? Karena dia punya dokternya orang Italia, orang Latin, akhirnya dia meninggal. Ketika dia meninggal, itu di Roma sedang kasak kusuk. Di Roma, paus itu lagi bersih-bersih, beres-beres, pengen ngungsi. Kenapa? Karena walaupun yang lain nggak tahu Al-Fatih mau kemana, tapi paus tahu. Lah kenapa? Pasti perginya ke kota Roma. Karena Rasulullah bilang ada 2, Konstantinopel dan kota Roma. Maka paus sudah siap ngungsi. Datang sebuah telegram, tulisannya sederhana, La Grande Aquila è morta. Elang perkasa itu sudah mati. Maka segera saat itu paus memerintahkan untuk membunyikan lonceng setiap siang untuk merayakan kematian seorang muslim. Dan mereka lupa bahwa Al-Fatih itu bukan nama. Al-Fatih itu gelar yang disematkan pada setiap ahlu bisyarah. Dan mereka lupa sekarang sudah ada Al-Fatih yang baru. Dan mereka lupa kalau anak saya juga namanya Muhammad Al-Fatih. Dan mereka lupa bahwa banyak Al-Fatih akan dihasilkan dari pondok pesantren ini, insya Allah. 18an saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, saya bilang, Kang, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Lah kenapa? Karena saya dengar Ustadz saya Fatih Karim, beliau juga namanya bukan Fatih Karim aslinya, tapi karena beliau mendengar cerita Muhammad Al-Fatih, nama Islamnya Fatih Karim. Beliau bilang, Lik, ini Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Setelah saya teliti 21 tahun, tapi nggak apa-apa lah. Saya bilang, Kang, saya 18 tahun, nanti insya Allah 23 tahun saya akan menaklukkan kota Roma. Oh, orang gila, nggak apa-apa. Rasul dibilang orang gila, Muhammad Al-Fatih orang gila. Perlu itu orang gila. Nah kenapa? Kalau nggak ada orang gila nggak akan terjadi sesuatu gitu loh. Saya bilang saya menaklukkan kota Roma. Ternyata 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Saya 2012 baru ke Roma. Ketika usia saya 26 tahun, ngapain? Survei sekalian. Ketika 2012 saya pergi ke kota Roma bareng bapak saya, karena bapak saya punya perusahaan pestisida. Setiap tahun dia memberangkatkan karyawannya pergi untuk jalan-jalan ke Makau, ke Hong Kong. Saya nggak ikutan. Lah kenapa? Emang kita mau judi gitu kan ya? Ke Thailand, emang kita mau ketemu dengan banci? Nggak mau. Tapi ketika ke Eropa, bisa ikuti. Lah kenapa? Saya mau ke kota Roma. Ketika kita jalan-jalan di Eropa dari Paris itu pergi ke Roma, itu kan jalannya panjang sekali. Namanya pembicara kan gatel kalau nggak ngomong ya. Lalu saya bilang, Pi, mau nggak saya ke depan dan saya tahu ini untuk saya cerita tentang sejarah Eropa dari zamannya dewa-dewa Yunani. Mau nggak? Semuanya mau. Bis itu ada 35 orang, 9 muslim, yang lainnya non muslim. Ketika saya cerita ini ceritanya dari zaman dewa-dewa, lalu kemudian zaman zaman Romawi, zaman Islam, penaklukan Konstantinopel yang kayak tadi. Setelah saya bilang, nah makanya saya mau diajak Pak Iwan ke sini karena saya di sini mau survei. Karena saya bakal balik lagi ke sini. Mohon maaf yang non muslim, tapi saya bakal balik lagi ke sini. Kalau nggak saya menaklukkan, berarti anak-anak saya menaklukkan. Yang muslim masuk takbir Allahu Akbar, yang non muslim anak Pak Iwan sudah gila. Ya nggak apa-apa. Nah setelah sebenarnya saya 23 tahun, ternyata saya belum bisa menaklukkan kota Roma, tapi saya sudah bisa menaklukkan satu orang istri, alhamdulillah. Ketika saya punya satu istri, saya bilang, Dek, mungkin bukan zamannya kita untuk menaklukkan kota Roma, mungkin anak-anak kita harus kita didik untuk ke sana. Maka saya bilang, kalau kita punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Fatih, sepakat bi, insya Allah 2008 kita punya anak, alhamdulillah, perempuan Ibu sekalian. Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. 2010 anak laki-laki. Pas mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata yang lain nama teman-teman saya sudah Muhammad Al-Fatih semua. Anaknya Fatih Karim, ustadz saya namanya Muhammad Fatih Alif.
Lah kenapa? Alif adalah huruf pertama, yang lainnya belakangan. Mohon maaf, begitu. Yang lain Muhammad Fatih Al-Awal. Lama-lama saya udah jangan namanya Muhammad Al-Fatih, yang lain aja. Nama saya akhirnya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya. Masuk akta kelahiran. Supaya kenapa? Karena saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mendidik mereka, saya nggak tahu sampai kapan saya bisa membimbing mereka. Saya nulis buku mostly karena saya pengen anak saya tahu siapa saya, dan saya pengen anak saya tahu kenapa bapaknya ngasih nama dia begitu. Nah, kalau saya sudah mati dan kalau sudah nggak ada lagi orang tuanya, kalau nanti dia sudah gede, dia nggak usah nanya siapa-siapa, buka internet, ketik 1453, dia akan tahu bahwa suatu saat orang semua yakin bahwa Rasulullah itu nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir pertanyaan sebelum saya selesaikan, karena sudah sholat asar, masih ingat ketika di parit ada berapa jenis orang? Yang pertama siapa? Yang beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Ketika dapat bisyarah, mereka tertawa, terbahak-bahak, mencela, mengolok-olok, nggak percaya, bilang orang gila. Tapi orang beriman yakin, berusaha, mereka berprestasi, walaupun nggak prestasi di dunia, mati mereka dapat kemudian ganjarannya di akhirat nanti. Mau jadi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang Yahudi yang terpaksa atau yang benar-benar beriman? Yang beriman atau Yahudi yang terpaksa? Yakin sama takluk? Takbir! Maka dulu anak-anak kita insya Allah, generasi kita memang mungkin sudah lewat. Mungkin generasi kita nggak sehebat generasi yang sekarang. Mungkin generasi kita generasi untung-untungan, untung masih beriman gitu kan ya. Tapi generasi yang sekarang tidak, insya Allah. Karena kita insya Allah akan kawal mereka. Insya Allah kita akan berikan yang terbaik bagi mereka. Jangan lihat yang existing, jangan lihat yang sekarang, jangan lihat pondok yang mungkin belum sempurna. Walaupun saya lihat ini ya udah belum sempurna gimana gitu ya. Jangan lihat itunya, tapi coba lihat apa visi yang Ustadz Muin inginkan. Apa yang kemudian visi yang Ustadz Muin pengen tanamkan pada semuanya. Apa yang visi yang pengen kita capai pada mereka. Itu yang kita semangati mereka terus. Dari situ insya Allah akan menggantikan kita dengan generasi-generasi yang lebih mencintai Allah, dan Allah pun lebih mencintai mereka, yang mereka lebih siap untuk kemudian berjihad di jalan Allah, dan menggantikan generasi kita yang mungkin sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberikan yang terbaik untuk kemudian estafet pada mereka ini insya Allah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua, Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, Allah tambahkan pada kita kefakihan pada agama, Allah kemudian ampuni kesalahan-kesalahan kita, dan Allah angkat pahala-pahala kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersaudara karena Allah, masuk surganya karena mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya lupa, ini saya punya hadiah. Ini masih ada 4 buku Muhammad Al-Fatih, bentuknya komik yang saya buat untuk anak-anak. Nanti saya serahkan saja pada Ustadz Muin, silakan boleh dibagi sesukanya seperti apa cara baginya, karena mungkin sudah nggak sempat lagi karena sudah mau azan asar. Satu lagi, kalau yang mau materinya silakan buka di YouTube, ketik Muhammad Al-Fatih, di situ ada materinya. Kalau mau bukunya cari aja di toko-toko buku, judulnya Muhammad Al-Fatih 1453. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.